Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu minasy syaithanir rajim ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyudhhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih amanahkan nikmat-nikmat itu ada dalam diri kita. Tentu kita tunaikan nikmat itu dengan menggunakannya, memanfaatkannya sesuai dengan yang Allah kehendaki, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Asrarut Thaharah masih melanjutkan kitab rahasia-rahasia bersuci. A'udzu minasyaitonir rajim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ma yuridullah, Allah tidak menghendaki liyaj'ala menjadikan 'alaikum atas kalian min haraj, urusan ruwet, enggak. Walakin yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah menghendaki untuk mensucikan kalian. Wa liyutimma ni'matahu, dan menyempurnakan nikmatnya, agar supaya kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aturan-aturan yang Allah berikan, pasal-pasal yang Allah berikan dalam hukum-hukum agama, itu tujuannya bukan untuk membuat hidup kita ini ruwet, enggak. Banyak aturan ruwet, akhirnya apa? Bikin aturan sendiri. Enggak mau pakai aturan Allah. Padahal Allah nggak mau bikin kita ini ruwet. Tujuannya apa? Biar hidup kita tertata sesuai dengan jalur-jalurnya yang Allah kehendaki. Maksudnya begitu. Liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah nggak pengen kita ini akhirnya hidupnya semrawut. Kadang kan memang kita hidupnya semrawut, terkadang itu akibat kita sendiri yang salah manajemen waktunya dan lain sebagainya. Akhirnya hidup kita ruwet sendiri. Urusan kita dibikin ruwet kita sendiri, akhirnya jelimet sendiri, nggak nemu solusi. Mumet. Nah, makanya diturunkan aturan-aturan dalam Islam ini tujuannya untuk Allah menyempurnakan nikmatnya dan semakin kita bersyukur. Lanjutannya al-qismul awal, bagian yang pertama fi thaharatil khabath, yaitu bab menjelaskan tentang thaharatul khabath. Bersuci dari najis. Wa nadhuru fihi yata'allaqu bil muzal wal muzal bihi wal izalati wat tarfi wal awal fil muzal wa hiya najasah. Pokok pandangan di sini adalah perhatian utamanya yaitu terletak pada bil muzal wal muzal bihi, yaitu perkara yang dihilangkan najisnya atau perkara yang dibuat untuk menghilangkan najis itu sendiri. Al-ayan salasah, adapun bentuknya atau secara fisiknya gitu ya kalau bahasa kita, yaitu ada kurang-kurangnya ada 3. Yang pertama adalah jamadat, yaitu najis atau tempat yang tidak memiliki ruangan, tempat kering yang tidak memiliki ruangan bolong-bolong. Macamnya di antara itu yang pertama. Yang berikutnya adalah hayawan. Terus yang berikutnya adalah wa ajza'u hayawan, dan macam-macam bagian-bagian daripada hewan-hewan. Yang pertama, amal jamadat fatahiratun kulluha illal khamar. Contoh air.
Air ini seluruhnya perkara di sini ya. Jamadat ini semuanya suci. Kulluha. Di sini illal khamr, kecuali air yang bentuknya adalah khamr. Nah, ini kalau agak apa namanya? Yang cuka itu kemudian di proses menjadi anggur proses gitu. Kalau memang bahan dasarnya itu memang tidak najis, tapi setelah diproses menjadi khamar kemudian menjadi najis. Wa kullu muntabigin muskirin, dan perkara yang dipakai untuk wadahnya khamar. Jadi khamarnya itu najis dan juga wadahnya juga ikut kena najis. Contoh misalkan gayung setelah diproses jadi khamar itu gayung buat nyenggok. Khamarnya itu sendiri kan tidak memiliki ruang, tidak memiliki bolong-bolong ya karena airnya. Yang berikutnya adalah seperti gayung, tempat atau panci atau ember apapun itu yang dipakai yang dia kan enggak belum. Maka itu masuk dalam kategori yang juga ikut kena najis. Wal hayawan, kemudian hayawan itu tahiratun suci. Seluruh hayawan itu pada dasarnya bersih suci. Kulluha illal kalb, kecuali anjing, wal khinzir dan babi. Dua binatang ini memang sudah dari sananya. Artinya kita nggak usah bilang, oh bulunya suci, bulunya bersih gitu. Yang najis cuman liurnya. Itu memang segelonggongan itu sudah najis. Babinya udah disunat. Iya. Pokoknya segelonggongan itu mau kering mau basah, zatnya memang sudah begitu. Jadi nggak usah tadi kesenggol tapi kan dia kering, saya kering. Nggak, itu memang sudah kahanannya begitu. Jilat-jilat anjing. Nah, entah itu pokoknya memang dia tercipta itu memang sudah dalam kondisi najis. Jadi nggak usah bilang nggak dijilat kok. Ya badannya dia dijilat-jilat. Ya itu kan meskipun itu adalah kering, tapi bekas gigilatan dia atau memang sudah kodratnya dari sananya memang sudah begitu. Illal kalbal khinzir. Faidama kulluha najasa illa khamsah. Adapun binatang yang mati maka seluruhnya najis kecuali satu, manusia. Manusia itu masuk kategori binatang. Jadi kita itu binatang. Hayawanun natik. Manusia itu sebutannya adalah hewan yang dapat berbicara. Manusia itu sebutannya hewan. Ulama itu sepakat manusia itu adalah hayawanun natik, hewan yang dapat bicara. Nah, adapun hewan-hewan yang mati seluruhnya najis kecuali 5. Yang pertama adalah manusia. Bayangkan kalau manusia mati terus hukumnya najis, bangkai kan, sama aja bangkai kan. Maka nggak bisa susah prosesnya. Sedangkan hewan ini maksudnya kategori najisnya apa nih? Najis mukhafafah, mutawasitoh, itu berarti mutawasitoh yang sedang. Maka untuk mandiin aja repot pak. Untuk mandiin jenazah, untuk nguburin dan lain sebagainya itu akan sangat kerepotan. Belum lagi nanti mau dibawa ke masjid. Maka alhamdulillah kita bersyukur pak. Kita masuk kategori binatang. Binatang lo masuknya kategorinya. Tapi yang ketika hidup dan matinya itu dianggap bersih, dianggap nggak najis. Kebayang kalau kita kayak binatang yang lainnya matinya, lu kayak sama kulit kita, kulit binatang yang lainnya. Contoh sapi misalkan, sapi masih bisa dikonsumsi, kulit kita enggak. Tapi mati, sapi bisa menjadi najis, mati menjadi bangkai. Tapi kita enggak. Bahkan sampai busuk kita enggak dianggap, bersentuhan pun enggak dianggap najis. Tapi kotor kalau sudah busuk ya jadinya ya. Alhamdulillah. Makanya bersyukur. Salah satu binatang yang begitu. Yang berikutnya adalah samak, ikan. Ikan meskipun jadi bangkai, kita dapat udah mati, makanya di pelelangan ikan dan lain sebagainya, pasar-pasar yang jual ikan hidup sama yang jual ikan mati itu malah kebanyakan lari sama ikan yang udah mati. Karena harganya mahalan yang hidup. Nah itu ikan itu halal, bersih dan tidak najis. Yang berikutnya adalah belalang.
Kalau bagi orang kota, belalang itu asing. Mungkin sebagian kita belum pernah, sebagian besarnya belum pernah mengkonsumsi. Padahal halal, nggak ada lauk, ke kebun aja nyari belalang. Mau dibikin oseng kah, mau dibikin peyek kah, halal. Anak-anak kampung itu biasanya, anak kampung pun sebenarnya nggak begitu familiar ya, karena dianggap itu binatang yang memang selain nangkapnya juga agak susah kalau biasanya bocah ya. Dan juga biasanya nggak ada koloni besar-besaran tuh nggak. Jadi nangkapnya juga paling satu biasanya buat makan burung atau punya piaraan yang lainnya. Tapi jarang dikonsumsi manusia daerah sini. Tapi daerah-daerah tertentu banyak makanan khasnya, itu salah satunya adalah belalang. Halal. Dan tapi jarang dipraktekkan di masyarakat Bajal itu halal. Tapi ya juga halal tapi jangan ngubur-ubur tiap hari juga. Kalau sekiranya ada nasi, ada lauk yang lain ikan, yang milih ikan. Jangan yang halal juga diubur-ubur mentang-mentang halal, nanti setiap hari nyarinya belalang aja. Loh, masa iya belalang yang halal kok malah milihnya kodok? Nah, itu kan kodok belum jelas halal haramnya, masih abu-abu. Atau sebagian yang menghalalkan, sebagian juga yang mengharamkan, sebagian juga menganggap bahwa itu bagian daripada yang syubhat. Yang berikutnya adalah wadudut tufah, ulat apel. Nggak tahu nih kenapa, rahasianya kenapa. Ulat apel itu meskipun mati, tapi bukan untuk dikonsumsi. Ini kan bukan bahas masalah halalnya, tapi bahas masalah nggak najisnya. Nah, ulat apel, kalau suatu saat pas gigit apel ada ulatnya, nggak apa-apa, itu nggak najis, langsung buang aja. Akhirnya diluaskan sehingga menjadi ulat jengkol, ulat pete gitu kan. Ulat sagu. Itu ulat pete itu kalau makan biasanya ada yang langsung main kunyah aja ya, masih utuh, main kunyah aja. Ada yang kita agak sedikit risih, takutnya dalamnya ada ulatnya. Tapi ada yang orang yang menganggap bahwa itu bagian dari pete itu sendiri, karena aja masuknya nggak tahu kapan masuknya, tahu itu dalam udah gede, itu yang lain sebagainya. Halal. Nggak halal tapi nggak najis. Ya maksudnya kalau yang ulat apel ya, ulat pete dianggapnya itu bagian daripada pete itu sendiri. Allahu alam lah. Nah, di sini adalah ulat apel. Wa fi ma'nahu kullu ma yastahilu minal at'imah, dan di makna yang lain ini kan tadi apel ya. Kullu ma yastahilu minal at'imah, sesuatu yang berubah warna dari makanan. Ini juga dianggap tidak najis ya. Contoh kita apa ya? Ular. Bukan makanan yang udah berubah warna, tapi yang bukan, maksudnya perkara yang bisa merubah warna, seperti pewarna. Seperti apa tuh? Biasanya kita bikin aneka macam makanan, dibikin warna-warni dan lain sebagainya. Itu enggak dianggap enggak najis. Lumayan stahilu minal at'imah, yang pewarna makanan, tapi memang jelas bahannya, jangan yang bahan yang lainnya. Yang pewarna juga pembuat rasa, pewarna dan perasa. Wa kullu ma laysa lahu namsun sa'ilatun kadzuba wal khunfasa wa ghairihima fala yanjusul ma biwuqu'i syai'in minha. Dan setiap sesuatu yang tidak memiliki darah. Apa aja? Contoh satu, lalat. Lalat itu kan enggak berdarah. Maka ketika dia nyelup ke air, airnya nggak dianggap najis. Menyelup ke minuman, sayap kanannya itu obat, sayap kirinya penyakit. Maka langsung celupkan semuanya, habis itu minum lagi, nggak usah jijik. Enggak, itu ajaran Islam loh, jangan jijik. Minuman kita kopi, teh, susu dan lain sebagainya, kecelupan lalarnya masih hidup. Celupin dulu. Iya itu. Obat. Ada nggak itunya? Oh iya ada dong. Ini kitabnya. Nah, itu sayap sebelah kanannya obat, sayap sebelah kirinya racun, penyakit. Maka untuk menetralisirnya, celupkan dua-duanya, celupin semuanya, habis itu minum lagi. Nah, saya sering begitu. Kenyataannya memang nggak penyakitan, alhamdulillah nggak jadi penyakit. Enggak, batuk aja paling bengek. Enggak. Tapi memang benar, Pak. Itu apa urusannya cuma berjalan sama laler. Tapi memang itu anjuran Islam. Jangan anti dengan yang begini, karena memang Islam membahas untuk kemaslahatan kita, bukan liyaj'ala alaikum min haraj. Kita malah repot sendiri. Kecelupan laler,
dibuang segelas, boros, Mubazir. mubadir, iya kan? Belum kalau buang keluar pagar, tahu ada orang lewat. Harusnya cemplung langsung. Nah, enggak gitu. Buang lalernya itu ya, dicelupin dulu semuanya. Nanti netral lagi Pak, kayak nggak kenapa-napa. Hah? Walaupun udah mati. Ya kalau, hah? Nempel di bubur. Kenapa? Nempel di bubur. Ah, kan gampang buang, tinggal sendok aja. Jangan buburnya dibuang, lalernya dimakan. Itu nggak repot lagi. Itu yang Celupin di bubur sekalian lalatnya enggak. celupin aja semuanya, nggak apa-apa. Itu kan netralisir Pak. Nah, jelas. Ini iklan ya, nggak apa-apa. Itulah pentingnya bahwa membahas masalah itu. Oke, setiap sesuatu yang tidak memiliki darah itu hukumnya ketika nyelup ke air maka hukumnya tidak najis, seperti laler, wal khunfasa dan coro, kecoa. Kecoa nyelup ke kolam, nyelup ke enggak, biarin aja nggak apa-apa. Asal selama dia tidak dilukai. Katanya kalau dia dilukai itu ada semacam binatang katanya ya, yang menyebar kemana gitu, nggak ngerti. Nah ini, nah itu katanya itu. Tapi selama dia utuh badannya, nyebur aja, nggak masalah, diituin aja. Airnya nggak jadi najis. Wa ghairi dan selain yang itu diantaranya. Malah justru laler sama kecoa ini, meskipun memang kita agak jijik ya sama kecoa, meskipun itu kan sebenarnya karena bentuknya ya, kecuali bulan puasa bentuknya kayak kurma gitu kan. Wah orang-orang tetap aja. Tapi itu memang nggak najis. Kecoa itu selama tidak dilukai nggak najis. Mau nyelup ke air, nah itu malah dimakan hidup-hidup ya malah ya. Itu kecoa Afrika aja, yang minat nggak? Belum ternak kecoa Afrika nih. Iya. Wa ghairi dan keduanya lah, laron tuh. Laler, laron, kecoa. Ya pokoknya binatang-binatang nih di sini makanya disebutkan juga sebagai contoh, yang lainnya bisa. Falayan yusul ma biwuqi syai'in minha fi. Maka air enggak jadi najis kalau kecelupan itu. Mulai sekarang praktekkan itu. Karena air yang tadi kecelupan laler itu, celupkan semuanya akan menjadi netral. Tujuannya apa? Agar supaya takutnya yang baru nyelup adalah sayap kanannya atau sayap kirinya. Kalau sayap kanan obat, sayap kirinya penyakit, takutnya adalah salah satunya. Maka untuk netral kembali itu harus dicelupkan dua-duanya. Minum lagi, nggak apa, cuek aja. Benar. Meskipun dia jadi sampah, lah memang laler kan tempatnya di sampah, nggak masalah. Memang Islam mengajarkannya begitu agar supaya kita nggak ribet. Mau diajarin gitu enak kok, celupin langsung buang, malah kita ribet sendiri. Malah buang minumannya, ganti gelasnya, malah ribet kitanya. Karena aturan Allah itu nggak ada yang ribet. Yang ribet adalah aturan kita dan mindset kita yang ribet. Wa amazaul hayawanat kismani. Adapun bagian-bagian atau binatang yang najis itu ada dua, terbagi dua. Ahaduha ma yuqta'u minhu wa hukmuhu hukmul mayyit. Sesuatu yang dipotong dari binatang hidup. Nah ini Pak Syarif nih biasanya kan tukang jagal. Sesuatu yang dipotong dari bagian binatang masih hidup tanpa disembelih, hukumnya adalah bangkai. Contoh, sapi dipotong aja ekornya, mau makan sop buntut misalkan, kambing dan lain sebagainya, dia tetap hidup, misalkan diamputasi, maka itu adalah masuk bangkai. Manusia dipotong, diamputasi, itu masuknya bangkai. Meskipun kalau manusia kan nggak najis, tapi kalau binatang nggak bisa dikonsumsi, itu masuknya adalah bangkai. Contohnya rebutan sama singa misalkan, wah kita dapat sebagiannya, jangannya masih hidup kondisinya, main potong aja kita bagiannya singa atau bagian hyena udah diambil, kita dapat sebagiannya, itu hukumnya seperti bangkai. Wa hukmu hukmul mayyit, berarti najis. Wa syarru la yanjusu bil jizim wal maut. Adapun yang kedua adalah, yang pertama adalah bagian anggota tubuh yang dipotong, maka binatang yang masih hidup dipotong anggota tubuhnya, itu hukumnya seperti mayit, nggak dilewat proses penyembelihan dulu. Yang berikutnya adalah rambut. Rambut nggak najis dari bagian yang dipotong atau bagian yang rambutnya.
asal binatang yang tadi dipotong itu adalah binatang yang halal, bukan dua yang catatan yang di atas, anjing dan babi itu. Wal admu yang justru sedangkan tulangnya adalah najis. Tuh, rambutnya nggak najis, yang dipotong tadi ya, yang dipotong bagiannya itu rambutnya nggak najis, tetapi tulangnya najis. Oke, itu. Oke, sebentar itu aja pagi hari ini. Udah mau siang dan biasa seperti kita lanjutkan aktivitas, dan selamat menikmati hari ini libur ya, sama besok mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dengan baik, karena waktu untuk bekerja libur tetapi waktu untuk ibadah nggak ada liburnya. Baik jamaah sekalian, kurang lebih mohon maaf, kepada Allah saya bersifat, kepada jamaah saya mohon maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian, tutur kata yang kurang berkenan dan lain sebagainya. Dan kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.